Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi karangan ilmiah, mari kita mengevaluasi tugas yang kemarin. Kalau tugas kemarin sudah beberapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karangan ilmiah, mari kita lihat tayangan ini. Menulis karya ilmiah. Bagaimanakah membuat karya ilmiah? Apakah karya ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan karangan yang menyajikan hasil pikiran, pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu secara sistematis. Ciri-ciri karangan ilmiah: logis, sistematis, objektif, tuntas, kebenarannya dapat diuji, berlaku umum, memakai bahasa baku. Langkah menyusun karya tulis ilmiah: menentukan tema atau topik, merumuskan tujuan, mencari bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan menjadi karangan. Bagaimana membuat karya ilmiah itu? Membuat karya ilmiah yaitu dengan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan. Kerangka karangan yang bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian umumnya pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian akhir daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan nama terlebih dahulu, tahun terbit, judul buku, tempat terbit buku, dan nama penerbit. Bagaimana bentuk karya ilmiah? Bentuk karya ilmiah: 1. Karya ilmiah hasil penelitian. 2. Karya ilmiah berupa tinjauan. 3. Tulisan ilmiah populer. 4. Ulasan ilmiah. 5. Buku pelajaran atau modul. 6. Diktat pelajaran. 7. Pengalih bahasaan buku. Dalam hal ini termasuk skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Apa tujuan perkuliahan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah? Tujuan perkuliahan bahasa Indonesia: setelah mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia materi karya ilmiah, 1. Mahasiswa memahami bentuk karya tulis ilmiah. 2. Mahasiswa mampu merumuskan judul karangan ilmiah. 3. Mahasiswa mampu menyusun proposal karya ilmiah. Yang keempat, mahasiswa mampu menulis karya ilmiah dan melaporkannya. Bagaimana bentuk umum karya ilmiah? Bentuk umum karya ilmiah ialah: 1. Laporan penelitian, kuantitatif, kualitatif, tindakan kelas. Yang kedua, artikel ilmiah, hasil penelitian dan non-penelitian.
3. Artikel ilmiah populer. Yang keempat, makalah. Apa ciri laporan penelitian kualitatif? Ciri penelitian kualitatif yang pertama dicirikan oleh adanya data statistik dan diolah dengan menggunakan rumus analisis kuantitatif. Penelitian model lama yang telah umum di masyarakat. Dalam hal ini, kalau diperhatikan kurang berdampak langsung untuk perbaikan suatu kondisi. Apa ciri laporan kualitatif? Ciri laporan kualitatif dicirikan oleh data kualitatif dan diolah menggunakan analisis kualitatif. Penelitian model baru yang dikenalkan kepada masyarakat memiliki dampak langsung untuk perbaikan suatu kondisi. Termasuk salah satu contohnya adalah penelitian tindakan kelas. Bagaimana karakteristik isi karya ilmiah? Karakteristik karya ilmiah yang pertama, isi kajian pada lingkup ilmu pengetahuan. 2. Sosok tampilan mengikuti aturan penulisan ilmiah. 3. Dijiwai langkah sesuai dengan prosedur berpikir ilmiah. Bagaimana prosedur berpikir ilmiah? Prosedur berpikir ilmiah 1. Observasi masalah dan tujuan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Menyusun rencana. 4. Mengumpulkan data. 5. Menganalisis data. 6. Menyimpulkan. 7. Menyusun laporan. Apakah syarat karya tulis yang diakui angka kreditnya? Syarat karya tulis yang diakui angka kreditnya apik, asli, penting, ilmiah, konsisten dengan tugas. Kemudian bentuknya jelas, karya tulisnya jelas, lengkap, pengesahannya jelas, waktu pembuatannya logis. Bagaimana langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah? Langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. 1. Perencanaan. Disiapkan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan. Diterapkan atau diaplikasikan dalam keseharian. 3. Pengamatan, observasi. Teliti yang tepat. Diraba, dilihat, dirasakan. 7 panca indera kalau bisa kita gunakan semua. 4. Refleksi tindakan. Evaluasi kembali setelah meneliti apakah karya tulis ilmiah kita sudah benar atau belum. Bagaimana agar karya tulis ilmiah kita dianggap baik? Agar karya ilmiah kita dianggap baik, maka rencanakan dengan baik. Harus lebih tertata, sistematis. Maka tulisan ke dalam sebuah proposal penelitian. Proposal adalah usulan untuk mengadakan suatu kegiatan. Proposal biasanya hanya sampai dengan bab 3. Bagaimana menulis proposal? Proposal karya ilmiah bab pertama, pendahuluan, latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan, definisi operasional. Bab 2 proposal terdiri atas kajian daftar pustaka. Yang pertama, uraian tentang masalah penelitian, uraian tentang solusi penelitian, uraian tentang kaitan pengaruh sosial terhadap masalah. Lalu bagaimana bab 3 proposal? Bab 3 proposal merupakan metode penelitian yang berisi perencanaan, pelaksanaan tindakan, refleksi, subjek dan tempat penelitian, data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penyiapan partisipan, jadwal penelitian, rincian anggaran. Sekali lagi, proposal itu hanya sampai bab 3. Untuk menjadi sebuah karya ilmiah, tinggal menambah bab 4 dan bab 5. Sekarang, apakah perbedaan judul antara karya ilmiah atau non-fiksi dengan karya fiksi atau imajinasi? Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi atau karangan ilmiah, judul dan isi sama. Non-fiksi atau ilmiah, judul dirumuskan terlebih dahulu, baru mencari isi berdasarkan masalah. Karangan fiksi atau imajinasi, judul dan isi tidak sama. Isi dibuat terlebih dahulu, setelah jadi baru dipikirkan judulnya. Dalam hal ini seperti contohnya cerpen, novel, dan roman. Kalau yang non-fiksi, skripsi, tesis, disertasi. Apa syarat judul yang baik? Syarat judul yang baik karya ilmiah berisi menampilkan 4 syarat minimal: masalah, yaitu penyakitnya, solusi, yaitu obatnya, penyelesaiannya, subjek, yaitu yang terkena masalah atau pasien, 4, latar, yaitu tempat penyelesaian atau rumah sakit. Syarat yang lain penulisan karya ilmiah, judulnya singkat, minimal 15 karakter atau 15 kata, jelas dan sederhana. Perhatikan, untuk membuat sebuah judul, apakah yang Anda ketahui tentang kebidanan atau ortotik protestik? Tulis dalam bentuk frase. Frase itu 2 kata atau lebih, sesuai nomor absen masing-masing. Setelah lengkap 40 mahasiswa dan 20 mahasiswa sesuai dengan jurusannya, sesuai absen. Mari kita buat sebuah judul karya ilmiah. Nah, di sini ada format, nama, dan frase. Jadi untuk yang kebidanan, apa yang kamu ketahui tentang kebidanan, yang ortotik protestik, apa yang kamu ketahui, 2 kata atau lebih. Kemudian ditulis dalam bentuk frase. Perhatikan formulasi judul. Formulasi judul, peningkatan titik-titik-titik, ini penyakit.
melalui titik-titik-titik obat atau penyelesaian. Mahasiswa kebidanan atau mahasiswa ortotik protestik merupakan pasien. Poltekkes Jakarta 1 merupakan tempat penyelesaian atau rumah sakit. Atau bisa juga formulasi yang lain, penggunaan titik-titik-titik obat untuk meningkatkan titik-titik-titik penyakit. Mahasiswa kebidanan atau ortotik protestik titik-titik-titik pasien atau subjeknya. Poltekkes Jakarta 1 titik-titik-titik tempat penyelesaian atau rumah sakitnya. Frase itu adalah masalah. Masalah itu adalah sebuah problem, maka harus diselesaikan. Bisa mahasiswa, bisa orang umum, bisa guru. Solusi adalah penyelesaian, bisa yang menceritakan dosen, bisa juga mahasiswa. Yang jelas solusi adalah obat sesuai dengan penyakitnya supaya pas. Perhatikan contoh di sini. Saya mengambil contoh nama anima. Frasenya di sini adalah alat termometer. Kemudian yang satu lagi Dini. Frasenya tidak tahu hipertensi. Kalimat dijadikan judul sebagai berikut. Penggunaan alat termometer. Nah ini tadi frasenya kan alat termometer. Penggunaan alat termometer untuk mengukur suhu. Ini obatnya untuk mengukur suhu, ini penyakitnya. Mahasiswa kebidanan Poltekkes Jakarta 1. Ini rumah sakitnya atau tempat penyelesaiannya. Pahami di sini penggunaan alat termometer berarti penyelesaian obatnya untuk mengetahui suhu masalah atau penyakitnya. Panas mahasiswa kebidanan itu subjek atau pasiennya. Poltekkes Jakarta 1 berarti rumah sakitnya atau penyelesaiannya. Kemudian contoh yang berikutnya untuk yang tidak tahu hipertensi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan peningkatan pemahaman hipertensi dalam kehamilan dengan cara penyuluhan kesehatan mahasiswa kebidanan tingkat 1A Poltekkes Jakarta 1. Peningkatan pemahaman hipertensi dalam kehamilan. Nah, ini masalahnya, penyakitnya. Dengan cara penyuluhan ibu hamil mahasiswa kebidanan tingkat 1A. Itu penyelesaiannya atau obatnya. Subjeknya adalah mahasiswa kebidanan 1A. Kemudian Poltekkes Jakarta 1 merupakan tempat penyelesaiannya atau rumah sakitnya. Demikian teori karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham seperti biasa, yang tidak tahu bisa menyebutkan nama, tulis pertanyaan di link yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Perhatikan di sini saya akan menyajikan contoh skripsi. Nah, Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah S1 atau gelar sarjana. Untuk pembuka, di sini bagian skripsi pembukanya isinya terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, halaman penguji, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Yang kedua adalah isi skripsi. Isi skripsi terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian
Bagian ketiga adalah lampiran. Isi lampiran terdiri atas daftar pustaka, biografi, instrumen penelitian, izin penelitian, jawaban keterangan izin, lampiran tabel, tabel 1, tabel 2, tabel 3, permohonan persetujuan skripsi. Kemudian kalau bentuknya pendidikan ada RPP atau rencana pembelajaran dan surat keterangan jawaban. Isi skripsi bab 1 berisi latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, kerangka teori, kemudian hipotesis dan metodologi. Bab 2 berisi pembahasan. Pembahasan di sini jangan sekali-kali ditulis pembahasan, langsung judulnya di situ, kerangka teorinya. Bab 3 berisi pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, teknik analisa data, dan pengujian hipotesis. Dan bab yang keempat berisi kesimpulan dan saran. Demikian untuk sebuah skripsi. Nah, sekarang untuk sebuah karya tulis ilmiah untuk disajikan di forum diskusi namanya makalah. Jadi makalah adalah karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang untuk disajikan dalam diskusi ilmiah. Maka perhatikan, bagian awal merupakan halaman judul, kemudian dari bagian awal ada kata pengantar, bagian awal ada daftar isi. Kemudian bagian isi, bab 1 berisi latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, metode penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 berisi tentang judul itu sendiri, kemudian diuraikan dari pengertian judulnya, ciri-ciri judulnya, kemudian penyebab dari judul itu, kemudian penanganan judul itu, kemudian pencegahan judul itu, kemudian mahasiswa kebidanan, kemudian desa atau tempat yang dijadikan penelitian. Bab 3 berisi tentang kesimpulan dan saran. Demikian contoh untuk aplikasi materi kedua, yaitu karya ilmiah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Demikian materi kedua yang membahas pokok materi kuliah karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang belum paham, maka bisa ditanyakan di link yang sudah ditentukan, dan termasuk menjawab materi yang baru saja kita sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.